Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Wakapolres berkaitan dengan bagaimana kita ekspor bisa ke Indonesia gitu loh. Kita ini sudah jajah oleh negara pakai kelapa, divida dan perak. Ya, masing-masing punya nyanyi sendiri lah. Bagaimana cara begitu pertandingan itu disatukan dengan lagu. Seperti kita pertandingan kemarin kan, itu satu kita rasa merah itu jadi satu lagu. Yang bisa menyatukan kita apa sih? Indonesia itu lagu Indonesia Raya. Kalau Indonesia Raya itu lagunya untuk kebangsaan. Kalau untuk pertandingan, apa lagi yang bisa menyatukan? Kita sudah jadi contoh kemarin pada pertandingan Arab dengan jangan sampai lagi lagunya bahkan ujung betul ya. Nah, mungkin lagu kebangsaan yang mengikatkan persatuan itu mungkin juga belum, karena seni itu juga bisa menyatukan ibu-ibu sekolah. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lagu nasional sport nggak ada. Iya, saya punya program yang musik gaya mungkin dari Malang. Tapi ketika bisa itu, dan kebangsaannya, buat kamu nasionalismenya sport nggak ada. Nah, nanti kita sampaikan ke Pak Ketua PSSI dan Jadi memang ini di internal PSSI sendiri juga masih belum bulan. Jadi memang di klub itu juga sudah berulang kali menyampaikan larangan ini itu hanya oke di atas kertas, tapi di lapangan tidak bisa. Salah satunya adalah jadi kami di klub ini didorong untuk melakukan organisasi di dalam penyelenggaraan pertandingan. Salah satunya dengan tiket online. Jadi kami ini ketika orang beli tiket online itu sudah tidak bisa jadi ada umpamanya disertakan KTP gitu. Tetapi kan juga contohnya Solo. Di Surabaya juga banyak orang Solo. Ketika dia beli ini kan juga. Jadi ada di beberapa kejadian di lapangan itu kemudian terus dilakukan sweeping KTP. Tetapi yang terjadi adalah keributan. Jadi itu juga nanti masalah. Dan terkait tadi mungkin Jumlah Teguh barangkali mungkin ini bisa dikonklusikan Pak. Kalau memang andaikan supporter itu di sweeping di sebelum masuk kalau di BD itu, nah, mungkin kan di forum ini juga ada teman-teman dari Mantap juga. Nah, kalau memang nanti ditaruh di sana, kami juga akan kemarin kami juga sudah bikin simulasi teman-teman Siwo dan Marsal itu apabila memang nanti sweepingnya di sana, nanti kita juga akan berbentuk geser ke sana. Selain yang biasanya di titik lapangan habis ini. Saya kira sama ini juga kemarin kami berkomplain dari teman-teman Bumi waktu pertandingan Persebaya lawan Sleman itu sepeda motor masuk tol lagi. Jadi nanti mungkin Pak Bagas ada itu. Jadi polanya itu yang nanti itu rombongan begini terus dia ngikutin ini. Mau dihalau Pak Bagas kalah orang, jadi nggak berani. Ada pencian ya? Nah, Pak Halil, sampai baru ya? Nah, anggota sampean, sorry, kita kan ada di tol situ, ya kan? Pada saat lebaran, kalau berangkat kayaknya kecil ngomongnya. Pas berangkat. Naik apa? Dari lupa gitu. Dari lupa. Itu tol lupa. Tuan, monggo. Pada waktu pertandingan musuh Sleman itu kan ada rombongan R2 dari supporter Persibaya itu masuk mulai dari lupa Sarawak. Itu mereka pertama itu mendompleng dengan supporter yang memuatan nilai pickup terbuka. Diikuti oleh sepeda motor lebih mungkin 20 kendaraan. Kita sempat upaya untuk penanganan dan kita harap ada berhasil yang dekatan sama terus. Akhirnya yang menerobos ke akses ke mobility nomor 2 kita katakan ke arah menuju
Tapi pada waktu keluar di rumah satu, mereka harus bayar. Jadi bayarnya pakai jempol atau ya, kita jempol daripada kita untuk terjadi anarkis misalkan repot juga. Bisa lah kalau orang mungkin bisa lah. Terus yang rombongan yang kedua ini ada rombongan orang Surabaya naik bus lah. Naik bus diikuti oleh F3 sampai 5 kecil. Itu pas pulangnya, pas balik. Berangkat. Mereka masuk di Kalimantan Barat tidak berhasil, kita keluar tidak berhasil. Dengan terbahasa tugas kami juga bagi gerbang di pintu masuk. Terus yang masa masuk ke akses luar GPD, kita hentikan, kita arahkan ke rumah satu, biar keluar kalau kita tahu aksesnya yang nomor 2, baru bayar. Ternyata salah langsung tol. Ternyata kita menghentikan busnya, supporter turun semua, mereka melakukan kemana-mana dengan tugas. Nah kita kan nggak berani, kita lepas aja. Bahkan ada kejadian juga mereka sempat itu turun di nomor 2 turun dengan main apa itu? Kembang api ya ada. Plus itu kita bisa apa ya? Akhirnya dibuang di bawah kondisi rumput kering 65 dalam. Kita juga kayak ini saya mau dari teman-teman dari organisasi Surabaya bisa sosialisasi untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam F2 otak terbuka dan juga pengamanan bersama tol. Dan itu juga akan menjadi gangguan kita dalam pembelajaran kita. Itu aja kan untuk kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Pengelola Tol Partai Bumi. Pak Kayu. Sejak pertandingan itu kan sudah ada anggota yang dipotin di situ. Itu di barat ya? Di barat ya? Mulai dari Jepang ke Indonesia itu di berapa? Iya. Di barat dari Tangges Barat sampai ke rumah tadi terus ke. Iya, pokoknya sampai ke. Tapi pada saat pertandingan itu kan biasanya cuma diselenggarakan 1 atau 2 kendaraan saja. Kalau itu dimaksimalkan ya, supaya nanti ini tidak menjadi kejadian yang berulang terus. Sebenarnya kita mampu dan bisa, tapi karena kita tidak mau peduli, kalau bahasanya Pak Kapolres itu sakit ini kita dibiarin begitu, dibiarin lagi begitu. Akhirnya apa? Tidak ada upaya yang serius dari kita untuk betul-betul mencegah itu. Saya yakin kalau anggota BC yang taruh di situ barangkali 3 atau 4 kendaraan pada saat berangkat saja, ya kan momen yang paling krusial itu kan pada saat berangkat. Nanti kalau sudah mulai mendekati pertandingan mau mulai itu kan sudah ada yang mau masuk. Ya nanti kalau anggota yang lebih baru itu ditarik dulu. Sementara waktu kan tidak tiap hari, ya kan? Ada yang jaga di nomor 2 juga ada, yang di Magdalena juga diperkuat supaya nanti kalau misalkan ada kejadian yang bagus itu komunikasikan dengan kita, panggil di di channelnya Pak Agus itu, supaya kita bisa backup. Minimal kalau mau dilepas di nomor 2, kita tunggu aja, ya kan? Supaya nanti kalau mereka betul-betul menerobos harus ada efek yang jelas. Karena kalau enggak, ini akan menjadi jurisprudensi, menjadi dulu bagus dari apa-apa. Waktu kemarin ini dari apa-apa. Bahkan mulai kita berikan tindakan tegas dan keras, ya. Nanti kalau di BC tak mampu kasih tahu kita, ya saya mampu. Oke, terima kasih masukannya. Kemudian kemarin tanggal terakhir antara Persebaya dengan Barito juga masih menemukan beberapa supporter yang dalam kondisi abu meskipun mereka bertiket. Ini akan terus dilaksanakan karena ini problem untuk mitigasi terjadinya gangguan di dalam stadion.
Ini mungkin harus kita pahami, kita sepakati bersama. Kembali kepada rencana pertandingan Persebaya Solo. Memang dalam aturan PSSI maupun PTB, larangan away bagi supporter tamu itu masih berlaku. Ini kemarin saya sampaikan pada saat rakor sebelumnya. Ini sekarang pada rakor sebelumnya. Jadi kalau ada pertanyaan kira-kira supporter Persis Solo datang atau tidak, saya pastikan pasti datang. Saya pastikan pasti datang. Cuman sampai sekarang komunikasi kami dengan beberapa supporter Solo belum bisa memastikan berapa jumlah supporter, berapa jumlah kendaraan yang akan ke Surabaya. Yang pasti kampanye untuk no tiket no game, kemudian tidak boleh mabuk dan sebagainya akan terus kita sampaikan kepada supporter kami. Menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Lam, memang betul mengingatkan larangan away bagi supporter tamu ini masih berlaku. Cuma jangan sampai nanti ini menjadi benturan kita yang ada di wilayah. Benturan antara supporter tamu dengan aparat pengamanan TNI Polri maupun instansi pemerintah. Makanya perlu ada mitigasi. Kalau kita memang tegas, ya, tegas itu ya kita tegakkan aturan, mulai dari aparat keamanan, TNI Polri, Pemkot, Pantau, sama-sama tegas untuk menghalau, ayo kita laksanakan. Kita laksanakan. Jangan sampai nanti mohon maaf kita yang kenceng, panitianya melunak, nah ini kan nggak nyambung. Ini nggak nyambung. Jadi yang perlu adalah mitigasi. Mitigasi contoh apa? Contoh masuk tidak menggunakan atribut itu salah satu mitigasi. Karena memang sanksinya kalau bagi saya tidak berat. Sanksi yang diterapkan oleh PT LP maupun itu tidak berat. Sanksinya hanya denda. Bagi klub besar, denda tidak ada masalah. Dan ini tidak menggigit, tidak mengikat pada supporter maupun klub tamu. Seandainya ada sanksi lebih tegas, kamu kalau kedapatan membawa supporter, poinmu saya kurangi 1 atau saya kurangi 3, itu mungkin akan lebih menggigit. Tapi sepanjang kamu kalau kedapatan supporter kamu saya denda sekian. Nah, sekali lagi bagi klub yang banyak sponsornya tidak ada masalah. Jadi kembali ke rencana ini, ada kemungkinan datangnya supporter Solo. Mari kita laksanakan mitigasi bersama-sama agar kedatangan mereka datang maupun kembalinya tidak ada masalah. Kalau kata Allah Kapolres, zero accident. Kembali kepada yang tadi disampaikan oleh Pantol pada saat kedatangan Persebaya lawan Sleman. Adanya supporter bonek yang masuk ke tol. Ya, kalau dari lihat videonya, memang di sana tidak ada petugas apa-apa, tidak ada petugas kepolisian apa-apa di tol ini. Hanya ada petugas dari jasa marga. Dan ini mungkin koreksi Pak. Tadi Bapak menyampaikan mungkin keterbatasan anggota saya. Kuncinya satu Pak, komunikasi. Laporkan, jenjang, pasti Bapak punya nomor teleponnya PCN. Pasti Bapak punya teleponnya di atas folder. Kalau ada komunikasi, pasti dari nanti nyambungnya ke Pak Prok dan diturunkan pengamanan tambahan. Ya, karena ini jangan dinormalisasi. Adanya kendaraan bermotor yang masuk tol. Karena ini menjadi isu nasional juga. Ya, dulu pernah bukan masuk. Kenapa Pak? Tadi Bapak menyampaikan, Pak, begitu kita hentikan penumpang bis turun semua. Ya karena Bapak ada komunikasi itu. Komunikasi mulai dari tol depan, Bapak ada kendaraan masuk, tentunya kita backup. Ya, kita siap perkuatan. Nah, kan hanya beruang. Ya. Kita pernah melakukan penertiban konvoy massa yang ratusan orang. Sepanjang ada komunikasi. Hanya itu teman-teman peserta rapor menemukan hal seperti itu, tolong komunikasikan secara berjenjang. Sehingga kita sama-sama duduk operasi ini masih kita berlakukan sampai dengan saat ini.
lahan kue, kemudian kita lihat juga sampai dengan saat ini rivalitas antara Persisolo dengan Persebaya juga ada. Kemudian animo masyarakat, tadi Pak Ram menyampaikan tiket sudah diramin mulai kemarin sampai hari ini terbantu sekitar 1.000 tiket yang dijual. Mudah-mudahan nanti di tanggal 18 bisa mencapai apa yang kita agendakan oleh panitia. Ini juga melihat hasil pertandingan kue yang tanggal 14 antara Persita lawan Persebaya di Bali. Kalau itu memang nanti Persebaya bisa menang, mungkin animo untuk penonton di tanggal 18 juga akan naik. Kami juga mengharapkan dan menyampaikan untuk perkuatan pengamanan pada pokok nanti disesuaikan mungkin dengan Hamin 1, Hamin 2 terkait dengan jumlah tiket yang sudah keluar dari panitia. Memang dari kami menargetkan atau merekomendasikan 75% dari kapasitas stadion, Pak, ya diharapkan 30 sampai 33 ribu. Ketika dari animo penonton yang mungkin masih mengalami kerusuhan, dan ini tidak hanya dialami oleh Persebaya, hampir semua klub mengalami kerusuhan supporter yang hadir di stadion, tidak hanya dialami oleh Persebaya. Jadi Pak Ram dan panitia jangan berkecil hati, karena semua klub mengalami, Pak. Ya, tidak hanya Persebaya. Mudah-mudahan nanti dengan bergulirnya lingkungan yang baik, stadion kita bisa penuh banget.